Halo Sobat SC. Kali ini kita belajar tentang siklus air. Pada gambar ditunjukkan ada lautan, daratan pegunungan, daratan bukit pasir, dan matahari. Apa saja sih yang terjadi? Yuk simak penjelasannya. Air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Evaporasi merupakan perubahan air menjadi uap, bisa dari air laut, danau, maupun genangan air yang ada di permukaan bumi. Uap tersebut naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi terjadi karena temperatur yang cukup tinggi, sehingga molekul air memiliki energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang berada di permukaan. Penguapan juga terjadi pada tumbuhan yang disebut transpirasi. Ketika transpirasi dan evaporasi terjadi bersamaan disebut sebagai evapotranspirasi. Uap air yang terbentuk di lapisan atmosfer akan terkondensasi. Kondensasi merupakan perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air yang ukurannya sangat kecil yang terjadi setelah penguapan. Kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel-partikel air yang terbentuk kemudian saling berdekatan dan membentuk awan. Awan-awan yang terbentuk dapat bergerak akibat arah angin. Pergerakan awan disebut adveksi. Saat awan tersebut berkumpul dan sampai pada titik jenuhnya, maka terjadilah presipitasi. Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang kita kenal sebagai hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Tetapi, ketika presipitasi terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Apabila kita lihat secara keseluruhan, proses ini terjadi secara terus-menerus membentuk siklus air atau daur air. Nah, gimana sob? Mudah bukan? Halo Sobat SC. Kali ini, kita belajar siklus karbon dan oksigen. Bagaimana sih prosesnya? Simak yuk. Pada gambar, kita melihat ada beberapa hewan, manusia, tumbuhan, batu, padang rumput dan pembakaran yang asapnya keluar melalui cerobong serta api unggun yang menyala. Apakah kamu pernah bermain tanah? Apa yang kamu temukan? Ya, benar sekali. Di dalam tanah, kita mendapati cacing, lalat yang menghinggapi kotoran, belatung yang ada di dalam buah yang busuk, atau jamur yang tumbuh di permukaan yang lembab. Hewan yang terlihat dalam gambar antara lain kelinci, rusa, dan harimau. Apabila kamu ingat kembali, kelinci dan rusa merupakan konsumen tingkat 1, sedangkan harimau merupakan karnivora, dapat dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 2 atau 3. Makhluk hidup, yaitu manusia, hewan dan dekomposer melakukan respirasi. Proses respirasi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Demikian pula dengan hasil pembakaran bahan bakar fosil maupun pembakaran kayu. Salah satu yang dihasilkan adalah karbon. Apabila pembakaran terjadi sempurna akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi dan pembakaran dilepaskan di atmosfer. Selanjutnya, karbon dioksida di atmosfer digunakan tumbuh-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis yaitu oksigen dan glukosa. Oksigen digunakan pada proses respirasi. Makhluk hidup yang mati akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Proses ini akan berlangsung terus-menerus. Nah, gimana sob? Mudah bukan? Halo Sobat SC, kali ini kita belajar siklus nitrogen. Apakah kamu tahu siklus nitrogen? Kita simak yuk. Unsur nitrogen adalah unsur yang paling banyak di atmosfer, yaitu sekitar 78%. Nitrogen di atmosfer berbentuk gas nitrogen. Umumnya, makhluk hidup tidak dapat memanfaatkan nitrogen secara langsung. Makhluk hidup dapat memanfaatkan nitrogen melalui fiksasi nitrogen. Jenis bakteri yaitu Rhizobium leguminosarum, yang bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan atau legum. Bintil akar tanaman legum menangkap nitrogen bebas dari atmosfer. Tumbuhan memanfaatkan nitrogen setelah nitrogen mengalami nitrifikasi dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nitrogen yang mengalami nitrifikasi berubah dalam bentuk amonium, nitrat,
Dan nitrit, kotoran dan hewan yang sudah mati diuraikan oleh dekomposer dan mengalami amonifikasi sehingga menghasilkan amonium. Nitrat berubah menjadi nitrogen dan kembali ke atmosfer melalui proses denitrifikasi dengan bantuan beberapa jenis bakteri, seperti Thiobacillus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Hewan memperoleh nitrogen dengan memakan tumbuhan. Nah, gimana sob? Mudah bukan?